melalui Heavenly Light Ministry. Saya hamba Tuhan Pendeta Medi Wakulu rindu ingin untuk membagikan berkat di hari Sabat yang kudus ini. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan pada hari Sabat ini, mari kita tunduk kepala kita berdoa. Bapa kekal yang ada di sorga, di hari Sabat yang kudus ini, kami rindu untuk belajar firman-Mu. Kebutuhan kami yang terbesar, kiranya kehadiran kuasa Roh Kudus boleh ada di hati dan pikiran kami. Sehingga apa yang kami baca, apa yang kami dengar, apa yang kami pelajari lewat firman-Mu dapat memberikan pengertian yang benar dan kami dapat mempraktikkan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Sekali lagi, selamat hari Sabat. Pada hari Sabat ini saya ingin mengambil satu teks di dalam kitab suci, dalam perjanjian baru, dalam kitab Lukas pasal 10 ayat yang ke-28. Apa yang dikatakan di dalam Alkitab, dalam perjanjian baru, kitab Lukas pasal 10 ayat yang ke-28. Kata Yesus kepadanya, "Jawabmu itu benar, perbuatlah demikian, maka engkau akan hidup." Ini adalah satu jawaban yang pasti dari Yesus. Apa yang dikatakan dalam ayat ini? Kata Yesus kepadanya, "Jawabmu itu benar, perbuatlah demikian, maka engkau akan hidup." Kenapa Yesus berkata seperti ini? Perbuatlah demikian, maka engkau akan hidup. Mari kita pelajari ayat demi ayat dalam Lukas pasal 10 ayat 25 mulai. Ayat 25 berkata, "Pada suatu kali berdirilah seorang ahli Taurat untuk mencobai Yesus. Katanya, 'Guru, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?' Seorang dalam catatan Alkitab mengatakan adalah seorang ahli Taurat. Seorang ahli Alkitab datang kepada Yesus dan bertanya kepada Yesus, 'Guru, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?' Ayat 26, jawab Yesus kepadanya, 'Apa yang tertulis dalam hukum Taurat? Apa yang kau baca di sana?' Ayat 27, jawab orang itu, 'Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu, dan dengan segenap akal budimu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri.' Ayat yang ke-28, kata Yesus kepadanya, 'Jawabmu itu benar, perbuatlah demikian, maka engkau akan hidup.'" Nah, saudaraku yang kekasih, ayat 28 di sini Yesus mengatakan, "Jawabmu itu benar, maka engkau akan hidup." Saya memilih satu judul dalam pembahasan ini adalah formula hidup yang kekal, atau rahasia untuk memperoleh hidup yang kekal. Mari kita lihat dasar dari mana sehingga Yesus pada akhirnya berkata, "Jawabmu itu benar, perbuatlah demikian, maka engkau akan hidup." Mari kita lihat ayat yang ke-27, apa yang dikatakan dalam ayat 27. Ayat 27 di sini mengatakan, atau jawab orang itu, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu, dan dengan segenap akal budimu,
dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Dalam ayat ini, ayat 27 ini adalah jawaban dari seorang yang bertanya. Ayat 25 di sini mengatakan bahwa seorang ahli Taurat datang kepada Yesus, kemudian bertanya kepada Yesus, "Guru, apa yang harus kuperbuat supaya saya boleh mendapat selamat?" Yesus berkata, "Apa yang tertulis dalam hukum Taurat? Apa yang kau baca di sana?" Dan orang itu sendirilah yang menjawab pertanyaannya sendiri. Jawabannya ada dalam ayat 27. Sehingga saya memberikan judul, apa resep untuk memperoleh hidup yang kekal. Yang pertama adalah, rahasia yang pertama adalah kita harus mengasihi Tuhan Allah dengan segenap hati. Dengan kata lain, rahasia yang pertama adalah mengasihi Allah yang pertama dan terutama di dalam hidup. Mengasihi Allah yang pertama dan terutama. Sekarang menjadi pertanyaan, apa bukti Allah mengasihi manusia? Sebelum membuktikan bagaimana manusia membalas kasih Allah, menjadi pertanyaan adalah, apa bukti kasih Allah kepada manusia? Saudara-saudaraku yang kekasih, ada begitu banyak bukti di dalam Alkitab yang memberikan satu penjelasan di mana Allah begitu mengasihi manusia. Dalam Yohanes 3 ayat 16 berkata, "Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya barang siapa percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal." Jadi bukti Allah mengasihi manusia adalah mengorbankan anaknya yang tunggal, yaitu Yesus. Datang ke dunia menjadi manusia dan rela mati di kayu salib hanya untuk menebus manusia dari kekejaman dosa. Menebus manusia dari ancaman maut. Dan inilah bukti, ya, bahwa Allah sangat mengasihi manusia. Rahasia yang pertama adalah yang pertama dan terutama dalam hidup adalah mengasihi Tuhan Allah terutama dan pertama di dalam kehidupan kita. Apa yang harus kita buat? Apa bukti yang kita harus buat untuk mengasihi Allah? Tentunya kita membuktikan lewat kehidupan kita dengan melakukan apa yang benar di mata Tuhan. Saudara-saudaraku yang kekasih, bagaimana cara hidup kita yang benar yang harus kita buat di dalam kehidupan kita? Kita harus rajin baca Alkitab. Kita rajin baca Alkitab setiap hari. Kita rajin beribadah kepada Tuhan. Dan kita rajin berdoa kepada Tuhan. Rahasia Yesus, rahasia kemanusiaan Yesus ketika berada di atas dunia ini adalah Yesus adalah seorang manusia pendoa. Bagaimana Yesus setiap pagi benar Yesus berada di bukit, di tempat-tempat yang sunyi. Yesus buat apa di sana? Yesus berdoa di sana. Yesus mengasingkan diri untuk berdoa, menyerahkan hidup sepenuhnya
kepada Tuhan di dalam pelayanannya. Jadi bagaimana kita mengasihi Allah? Tentunya kita melakukan apa yang benar di mata Tuhan. Dan bukti dalam kehidupan kita. Kita rajin baca Alkitab, kita rajin beribadah, kita rajin berdoa di dalam kehidupan kita. Mengasihi Allah yang pertama dan terutama di dalam kehidupan kita. Apa rahasia yang kedua untuk memperoleh hidup yang kekal? Di dalam ayat yang sama, dalam catatan Alkitab, di sini mengatakan, ketika kita mengasihi Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu, dan dengan segenap akal budimu. Poin yang kedua adalah kita harus mengasihi sesama manusia. Bagaimana? Atau apa bukti? Atau apa contoh kita mengasihi sesama manusia? Di dalam catatan Alkitab, dalam kitab Lukas pasal yang ke-10, di sini Yesus memberikan contoh bagaimana mengasihi sesama manusia. Di dalam ayat yang ke-30 mengatakan, jawab Yesus, adalah seorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko. Ia jatuh ke tangan penyamun-penyamun yang bukan saja merampoknya habis-habisan, tetapi yang juga memukulnya, dan yang sesudah itu pergi meninggalkannya setengah mati. Kebetulan ada seorang imam turun melalui jalan itu. Ia melihat orang itu, tetapi ia melewatinya dari seberang jalan. Ayat 32. Demikian juga seorang Lewi datang ke tempat itu. Ketika ia melihat orang itu, ia melewatinya dari seberang jalan. Ayat 33. Lalu datang seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan ke tempat itu. Dan ketika ia melihat orang itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ia pergi kepadanya lalu membalut luka-lukanya. Sesudah ia menyiraminya dengan minyak dan anggur. Kemudian ia menaikkan orang itu ke atas keledai tunggangannya sendiri, lalu membawanya ke tempat penginapan dan merawatnya. Ayat 35. Keesokan harinya ia menyerahkan 2 dinar kepada pemilik penginapan itu. Katanya, rawatlah dia, dan jika kau belanjakan lebih dari ini, aku akan menggantikannya waktu aku kembali. Nah, saudara-saudaraku yang kekasih, di dalam cerita ini Yesus memberikan contoh bagaimana kita mengasihi sesama kita manusia. Dalam ilustrasi yang diangkat oleh Yesus, ketika ada seorang yang jatuh tergeletak di tengah jalan, ada orang datang melewati tempat tersebut. Catatan Alkitab mengatakan orang yang pertama melewati tempat itu adalah seorang imam. Ketika seorang imam ini melewati tempat tersebut, ketika melihat ada orang yang tergeletak, imam hanya melihat saja dari jauh. Ketika melihat, langsung meneruskan, melanjutkan perjalanan. Orang yang kedua yang dicatat di dalam Alkitab, dalam kitab Lukas, adalah seorang Lewi. Hal yang sama yang dibuat oleh orang Lewi tersebut. Tetapi orang yang ketiga yang melewati tempat tersebut, orang Samaria, yang dikatakan oleh orang Yahudi adalah orang kafir. Tetapi justru orang Samaria inilah ketika melewati tempat tersebut, ketika melihat ada yang jatuh tergeletak di tengah jalan, orang Samaria datang menolong, membawa, merawat, bahkan memberikan uang untuk jaminan agar orang tersebut
sembuh total ketika orang ini babak belur, dipukul dan dirampok. Inilah bukti bagaimana yang diajarkan oleh Yesus untuk mengasihi sesama manusia. Dalam catatan, dalam cerita ini dikatakan bahwa orang Samaria ini yang dianggap orang kafir, yang dianggap orang asing, justru orang Samaria inilah yang menolong, ya, yang mampu untuk melakukan yang terbaik, menolong sesama manusia. Menjadi pertanyaan, apakah saya, apakah saudara mampu, sanggup menolong orang sekalipun orang itu tidak pernah kita kenal, atau sekalipun orang itu mungkin saja melakukan yang jahat di dalam kehidupan kita. Poin yang ketiga adalah rahasia memperoleh hidup yang kekal. Dalam ayat yang sama, dalam ayat 27 adalah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Poin yang ketiga adalah mengasihi diri sendiri. Poin yang pertama adalah mengasihi Allah yang pertama dan terutama di dalam hidup. Poin yang kedua adalah mengasihi sesama manusia. Dan poin yang ketiga adalah mengasihi diri sendiri. Apa arti mengasihi diri sendiri? Mengasihi diri berbeda dengan mementingkan diri. Arti mengasihi diri adalah kita harus menerima diri kita apa adanya. Kita harus menerima diri kita apa adanya. Apakah kita dilahirkan seorang yang gemuk, atau kita kurus, apakah kita berkulit putih, berkulit hitam, apakah kita pendek atau kita tinggi, apakah kita hidung tinggi atau hidung pesek. Kita menerima diri kita apa adanya. Mengasihi diri adalah kita harus menerima diri kita apa adanya. Yang kedua, arti mengasihi diri adalah kita harus merawat diri kita. Kita harus menjaga diri kita. Oleh karena tubuh kita ini adalah Ka'bah Allah. Kita harus menjaga sehingga tubuh kita ini, ya, tidak tercemar dengan hal-hal yang mencemarkan tubuh kita, menyebabkan kita najis, bahkan kita berdosa. Nah, saudara-saudaraku yang kekasih, di hari Sabat yang suci ini saya telah memberikan rahasia, 3 rahasia untuk bagaimana kita memperoleh hidup yang kekal. Ketika seorang ahli Taurat datang kepada Yesus dan bertanya kepada Yesus, "Guru, apa yang harus kuperbuat supaya saya boleh hidup yang kekal, supaya saya mendapatkan keselamatan?" Yesus katakan, "Apakah kau baca di dalam hukum Taurat apa yang tertulis?" Jawab orang itu, yang pertama, kasih kepada Allah. Yang kedua, kasih kepada sesama manusia. Dan yang ketiga, mengasihi diri sendiri. Jawab Yesus, "Perbuatlah itu, maka engkau akan hidup." Jadi rahasia untuk memperoleh hidup yang kekal adalah melalui 3 hal tersebut. Poin yang pertama, kita harus mengasihi Allah yang pertama dan terutama di dalam kehidupan kita. Dalam kitab Matius 6 ayat 33 mengatakan, "Tetapi carilah dahulu akan kerajaan Allah dan kebenarannya, maka yang lain-lain akan ditambahkan kepadamu." Kita harus mencari Tuhan.
Kita harus mengasihi Allah yang pertama dan terutama di dalam kehidupan kita. Dan yang kedua adalah kita mengasihi sesama manusia. Kita harus mencintai sesama manusia. Kita harus memperhatikan kepentingan, kekurangan dari sesama kita manusia. Kita harus menolong orang lain. Dan poin yang ketiga adalah mengasihi diri sendiri. Mengasihi diri beda dengan mementingkan diri. Yesus berkata, apabila kamu melakukan ketiga hal ini, maka engkau akan hidup. Jawabmu itu benar. Perbuatlah demikian, maka engkau akan hidup. Saudaraku yang kekasih, saya percaya di hari Sabat ini kita telah terberkati ketika kita mendengarkan nasihat firman Tuhan yang begitu indah, memberikan satu pandangan bagaimana kita memiliki hidup yang kekal. Kita harus mengasihi yang pertama dan terutama adalah Tuhan. Mengasihi sesama dan mengasihi diri sendiri. Yesus sendiri yang mengatakan, perbuatlah itu, maka engkau akan hidup. Kiranya Tuhan akan memberkati kita di hari Sabat yang suci ini, agar kita dapat menikmati akan berkat Tuhan. Mari kita berdoa, kita satu di dalam doa. Bapa di sorga, kami bersyukur ketika di hari Sabat yang suci ini kami telah mendengarkan nasihat firman yang begitu indah, yang dapat menolong kehidupan kami untuk bagaimana kami memiliki satu kehidupan standar Allah, standar tabiat rohani, standar kehidupan anak-anak sorgawi untuk menjadi milik kami sebagai umat Allah. Kami menyadari kami dibatasi dengan kekurangan dan kelemahan, ketidakmampuan kami. Tetapi kami bersyukur Roh Kudus akan menolong kami. Roh Kudus akan memampukan kami. Roh Kudus akan memberikan kami kemenangan. Sehingga kami dapat mempraktikkan satu kebenaran lewat kehidupan kami. Kami mengasihi Allah yang pertama dan terutama, mengasihi sesama manusia, mengasihi diri sendiri. Kami rindu Tuhan, bila mana Engkau datang, kami akan memperoleh kehidupan yang kekal. Biarlah jaminan hidup kekal ini kami boleh dapatkan ketika Engkau datang pada kali yang kedua. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami. Tolong ampun dosa kami yang banyak. Di dalam nama Yesus, nama yang indah, yang sudah menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.